asal. Karena asal kesesatan itu, munculnya kesesatan itu dari sebagian kelompok-kelompok sesat, ada kalanya kemunculannya disebabkan karena kemunafikan untuk merusak Islam dari dalam. Karena kalau sunnah sudah ditinggalkan dan hanya berpegang dengan Quran saja, berarti Quran tidak bisa diamalkan. Bagaimana orang mengamalkan salat? Di dalam Al-Quran hanya ada perintah mendirikan salat, tetapi tidak diterangkan oleh satupun ayat bagaimana cara mendirikan salat. Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya dalam sunnah beliau, sehingga hadis-hadis tentang salat menduduki ranking pertama terbanyak dari seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang begitu beragam banyak, dari salat wajib, salat sunat, macam-macam salat. Dari bagaimana caranya, itu semuanya ada di dalam sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan, itu tadi, Allah perintahkan, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka, supaya mereka paham. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka memikirkan, yakni mereka paham. Itu baru salat, belum yang lainnya dan yang lainnya. Karena sunnah yang memberikan bayan atau penjelasan dan menafsirkan serta menunjuki Al-Quran. Tadi di dalam khutbatul hajah saya membacakan sebuah hadis, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Al-Quran ditunjuki oleh sunnah. Itu kebesaran sunnah. Ya? Berarti ini, paham ini, pengingkaran terhadap sunnah muncul, terbit atau berasal dari kezindikan, dari kemunafikan yang tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Karena kalau sunnah sudah tidak ada lagi, tidak dipakai, maka Al-Quran pun tidak bisa diamalkan. Dan Islam pun tidak bisa diamalkan, tidak bisa didakwahkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis, ya, halaman 66 di sini, wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah. Beliau menegaskan, dan sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah SAW haramkan, sebagaimana yang Allah haramkan. Sebagaimana yang Allah haramkan. Sama. Dalam lafaz yang lain, saya terangkan riwayatnya ya, dikeluarkan oleh fulan, antum bisa membacanya. Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadisi fayaqul. Sudah dekat waktunya akan datang seseorang yang bersandar di atas peraduannya, lalu diceritakan kepadanya sebuah hadis dari hadisku.
Datang orang, ini ada hadis dari Nabi SAW. Maka orang itu dengan sombongnya, dan dia seorang yang sangat pemalas, tidak pernah nuntut ilmu. Fayaqul, dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla. Di antara kamu dan kami, di antara kami dan kamu, hanya ada kitabullah azza wa jalla. Tidak ada yang lainnya. Hanya kitabullah ada. فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ إِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ. Maka apa-apa yang kami dapati dalam Al-Quran dari perkara-perkara yang halal, niscaya kami akan menghalalkannya. Dan apa-apa yang kami dapati dalam Al-Quran dari perkara-perkara yang haram, pasti kami akan mengharamkannya. Maka Rasulullah SAW membantahnya. Ala, ketahuilah, wa inna ma harrama Rasulullah SAW mislu ma harrama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah SAW haramkan sama dengan apa-apa yang Allah haramkan. Karena Rasulullah SAW diberi hak untuk menghalalkan dan mengharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepeninggal Rasulullah SAW, muncullah kelompok ini, para pengingkar sunnah, dari satu masa ke masa yang lain sampai pada masa kita. Mereka hanya berpegang dengan Al-Quran, tapi sebetulnya mereka juga tidak berpegang dengan Al-Quran. Karena kalau saudara bertanya, bagaimana cara salat kita menurut Al-Quran? Mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka pun tidak sholat. Dan seterusnya. Itu kelompok pengingkar sunnah. Secara mutlak. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa telah terjadi ijma' ulama akan kufurnya orang yang mengingkari hadis atau sunnah secara mutlak. Al-Imam Ibn Hazm hidup di abad ke-5 Hijriah. Ijma' ulama Islam. Siapa saja yang mengingkari, menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaan sunnah, kehujjahan sunnah sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan ditolak secara keseluruhannya, maka dia kafir setelah ditegakkan hujjah, diberitahukan. Itu ijma'. Telah terjadi ijma' ratusan tahun yang lalu. Para ulama, karena munculnya kelompok ini. Dan jelas kelompok ini dari kaum zindiq. Dan dari masa ke masa, para ulama membantahnya. Ada lagi kelompok kedua yang tidak menolak sunnah secara keseluruhan, tapi penolakannya terhadap sunnah sebagian besar atau sebagiannya. Mereka tidak memakai hadis kecuali hadis mutawatir. Hadis ahad tidak.
ini dari firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah dan Khawarij atau sebagian dari mereka. Ini jelas kesesatannya. Karena hadis wajib diterima apabila hadis itu telah sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan ahlinya dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan ulama, yakni ulama hadis, untuk menentukan hadis tersebut sah atau tidak. Apabila telah sah, sahih atau hasan, maka wajib diterima. Apakah hadis itu mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang, seperti hadis pertama dari kitab ini, man kadzaba alayya muta'ammidan, itu mutawatir. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya. Atau hadis yang hanya satu orang yang meriwayatkannya, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Atau hanya 2-3 orang yang meriwayatkannya, seperti hadis kedua di kitab ini, man haddatsa anni bihaditsin. 3 orang yang meriwayatkannya. Berapa saja orang yang meriwayatkannya, apabila telah sah hadis itu, maka wajib diterima. Hanya ahli bid'ahlah dan dari firqah-firqah sesatlah yang menolaknya. Hanya hadis mutawatir saja. Kemudian kelompok yang ketiga, yang hanya berpegang untuk akidah, mereka membagi untuk akidah harus datang dari hadis mutawatir. Sedangkan untuk ahkam hukum, padahal hukum dan akidah selalu ada kaitannya, boleh datang dari hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ini kelompok sesat dari Mu'tazilah yang dahulu dan Mu'tazilah yang sekarang. Untuk hukum, untuk akidah tidak boleh diambil kecuali dari hadis mutawatir. Padahal mereka sendiri tidak tahu mana yang mutawatir, mana yang tidak mutawatir. Saya ambil contohnya. Mereka menolak adanya azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur. Padahal azab kubur itu hakun. Padahal hadis mengenai azab dan nikmat kubur mutawatir. Begitu banyak hadis-hadisnya. Menunjukkan bahwa mereka jahil terhadap ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu hadis. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat yang menolak hadis dengan mengatakan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Padahal tidak ada hadis yang melawan, yang menyelisihi ayat Al-Quran. Enggak ada. Selama hadis itu pertama sahih, sah, dan yang kedua belum dihapus hukumnya, belum dimansukh. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan sah oleh para imam atau sebagian dari mereka dari para imam ahli hadis yang menyelisihi Al-Quran. Enggak ada. Karena kedua-duanya adalah wahyu. Al-Quran wahyu,
lafaz dan maknanya dari Allah. Tidak boleh diubah. Dan keduanya mukjizat. Dan membacanya per hurufnya diberi pahala. Hadis juga wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Al-Quran. Hadis boleh diriwayatkan secara makna dengan lafaz yang berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa hadis itu, sunnah itu wahyu. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak ada ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu, ini wahyu kedua. Antar wahyu tidak mungkin terjadi kontradiksi, bertentangan, berlawanan. Syariat ini utuh, berjalan bersama, serasi. Sebagaimana alam semesta ini, karena Rabbnya satu, tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Allahnya satu. Syariat ini turun dari Rabbul Alamin. Tidak mungkin terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapati di dalam Al-Quran itu perselisihan yang sangat banyak. Afala yatadabbaruna al-Quran. Surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapati di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira. Menunjukkan syariat ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa hadis ini menyalahi Al-Quran? Pemahaman mereka yang salah terhadap Al-Quran dan hadis dan hubungan antara Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu yang keempat. Yang kelima, kelompok yang datang menolak hadis-hadis dengan alasan tidak sesuai dengan zaman. Ini sesat. Dan mereka rata-rata bukan orang agama. Mereka terkena kerancuan dari musuh-musuh Islam. Padahal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Ini perbedaan beliau dengan para nabi dan rasul yang sebelum beliau. Karena itu sabdanya berlangsung terus. Tidak ada yang tidak sesuai.
Kelompok keenam adalah yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi SAW bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini jahil. Padahal sebagian dari para ilmuwan membenarkan apa yang Nabi SAW sabdakan. Karena ia merupakan wahyu, akalnya yang tidak sampai, akalnya yang singkat, pendek. Belakangan sebagian ilmuwan yang thiqah ilmunya mengatakan bahwa hadis atau sebagian hadis Nabi SAW tidak menyalahi, bahkan bersesuaian. Bahkan Nabi SAW lebih dahulu memberitahukan kepada manusia. Itulah beberapa kelompok dari mulai yang paling besar yang menolak hadis secara keseluruhan, mutlak, seperti yang ada di dalam hadis ini.